Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bagaimana trik untuk memilih jurnal yang sudah terindeks oleh Sinta, atau di sini kalau kita berbicaranya tentang Kemendikbud dan Ristek Dikti, tentunya berada di bawah naungan Ristek BRIN. Nah, caranya adalah yang pertama kita masuk ke Sinta Ristek BRIN. Nah, ini untuk halamannya. Nah, pada saat kita akan memilih, tentunya di sini sudah ada bagi teman-teman yang sudah punya akun bisa langsung login, bisa melihat juga mana jurnal kita yang terindeks Sinta, mana yang tidak. Nah, tentunya kalau misal mau melihat jurnal mana yang terindeks, tentunya kita pilih jurnal. Jangan sampai di sini Anda sudah menulis jurnal, tapi ternyata jurnalnya tidak terindeks seperti itu, terindeks Scopus atau bahkan terindeks Sinta gitu ya. Nah, di sini sebetulnya ada, di sini ada sekitar 5.990 jurnal yang sudah terindeks oleh Sinta. Nah, termasuk di dalam kategorinya Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Urutannya yang paling bagus itu adalah Sinta 1. Jadi Sinta 6 naik ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Nah, rata-rata biasanya kalau Sinta 1 itu jurnal di Indonesia yang memang internasional gitu ya. Tapi ada juga yang belum internasional, tapi rata-rata biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini masuk ke dalam jurnal yang Sinta 1. Nah, pada saat Sinta 1 berarti kita klik Sinta 1. Nah, ini jurnalnya gitu ya. Nah, yang jurnal Sinta 1 yang paling bagus itu adalah dari UAD. Seperti itu ini. Dan pada saat kita klik, nah munculnya seperti ini. Ini untuk berbicara jurnal IAS yang dari Telkom UAD. Nah, di sini key-nya adalah 3, kemudian indeksnya kita bisa lihat di sini bagaimana jurnal dan country rank-nya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini sudah diyakini bahwa jurnalnya sudah terindeks Scopus, kemudian sudah terindeks dengan Sintanya, karena kita lihat dari sini. Nah, bagaimana cara kita publish di dalamnya? Tentunya kita harus punya akun, gitu ya. Kita daftar dulu. Nah, setelah kita punya akun, tentunya di sini kita baru bisa login dan bisa submit. Template-nya ini menyesuaikan dengan jurnal masing-masing. Nah, biasanya ini jurnal di sini untuk template-nya kita bisa disesuaikan. Nah, kalau download tentunya kita muncul di sini ini untuk template-nya seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa biasanya untuk jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 kebanyakan adalah isinya bahasa Inggris seperti itu. Maka rata-rata sebetulnya internasional, tapi ada juga yang belum internasional tapi sudah terindeks oleh Sinta 1. Nah, Sinta 2 pun juga sama seperti itu. Kebanyakan ada beberapa yang menggunakan bahasa Inggris dan perlunya pada saat kita cek biasanya disesuaikan dengan penelitian kita itu apa. Jadi kalau penelitian kita di bidang IT tapi ada ke PAUD, kemudian atau ke biologi, atau misalnya ke kimia, atau ke fisika dan lainnya bisa disesuaikan sebetulnya. Kalau bisa masuk ranah di sana, itu tidak jadi masalah, karena kita ambil poin-poin pentingnya, seperti itu. Nah, ini jurnalnya. Nah, kalau berbicara nanti ingin meneliti IT kaitannya dengan ekonomi, bisa juga kita masukkan ke sini, seperti itu. Nah, ini berarti sudah Sinta 2, dan rata-rata kalau Sinta 2 tentunya harus Garuda dan yang lainnya, seperti itu ya. Nah, sebetulnya syarat untuk dosen, untuk kolektor kepala itu minimal Sinta 1 dan Sinta 2, seperti itu. Boleh internasional, dan internasionalnya pun harus dicek gitu ya. Apakah terindeks oleh Scopus atau tidak. Nah, ini Sinta 2, kemudian Sinta 3, 4, 5, dan 6 itu juga biasanya untuk asisten ahli, kemudian kolektor. Kolektor kepala bisa-bisa, tentunya nanti akumulasinya akan banyak seperti itu. Dan nanti akan berbeda antara penulis 1 dengan penulis 2, maka disarankan bagi yang akan ke lektor kepala yaitu penulis satunya di Sinta 1 dan di Sinta 2. Minimal sebetulnya 2 jurnal sampai dengan 3 jurnal. Tapi kalau sudah punya internasional boleh 2 jurnal seperti itu. Oke, mungkin itu cara memilih jurnalnya. Jadi jangan sampai kita salah mempublish, kita sudah penelitiannya bagus, kita sudah menulis hasil penelitiannya bagus, dipublish di jurnal yang kurang bagus, seperti itu. Jadi kita harus lihat juga, karena di Indonesia itu ada Ristek BRIN, maka kalau jenjang karir sebagai pengajar lebih bagus untuk yang terindeks oleh Sinta. Dan nanti pun tentunya akan terindeks oleh Scopus, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya, seperti itu. Bagaimana di dalamnya template-nya ya kebanyakan adalah bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, disesuaikan isiannya seperti ini, kemudian nanti setelah selesai dipublish gitu karena kita punya tentunya punya loginnya masing-masing, nanti direview di sini seperti itu. Biasanya kalau jurnalnya terindeks Sinta, kemudian dia internasional gitu ya. Nah, berbicaranya internasional, biasanya reviewernya memang
tidak hanya dari Indonesia. Makanya dikatakan internasional biasanya reviewernya 2-3, ada yang dari luar negerinya seperti itu. Mungkin itu saja sharing untuk tentang memilih jurnal, bagaimana supaya kita publish terpakai sebagai jenjang karir, sebagai pengajar, atau sebagai guru, atau sebagai dosen. Next, kita ketemu lagi di sharing yang berikutnya. Terima kasih.